Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, baik, langsung saja pada soal 2, 3. Oke, baik, dalam tugas kedua mata kuliah etika. Kenapa aku menyanyiakan waktuku di sini? Mengapa bank tidak boleh dekat dengan PLN? Kalau bank selalu menggunakan cek, kalau PLN selalu menggunakan cok. Jadi orang itu selalu cekcok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelika Siribayu dengan NIM 0222334. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari tugas kedua mata kuliah etika profesi. Langsung saja kita lihat soalnya seperti berikut. Baik, dalam tugas 2 mata kuliah etika profesi ini ada berbunyi A few moments later. A few minutes later. baik, dari rumusan masalah di atas, yang pertama ada rumusan bagaimana hubungan disiplin kerja, tanggung jawab, akuntan, dan moral. Nah, di sini tujuan kita yaitu menganalisis hubungan di antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Langsung saja. Hubungan disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Budaya organisasi merupakan tingkah laku karyawan yang melekat dalam diri serta pedoman dalam sebuah organisasi. Diperlukan budaya yang baik untuk menguatkan kerjasama tim dalam sebuah organisasi. Ini menurut Widyawanti dan Damayanti tahun 2018. Selain itu, ada sifat kepemimpinan yang merupakan usaha pemimpin dalam mempengaruhi karyawan untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar tercapai visi misi organisasi. Ini menurut Badu dan Dejavi tahun 2017. Selanjutnya ada Armawan dan Suwana tahun 2019 berkata bahwa lingkungan kerja yang akan memadai mempengaruhi karyawan dengan menciptakan rasa nyaman dan semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada menurut Suryani dan Damayanti tahun 2016 mengatakan bahwasanya disiplin kerja sebagai penghubung komunikasi antara atasan dan bawahan untuk mengubah perilaku dalam mematuhi peraturan organisasi. Dan itu semua yang saya jelaskan tadi disatukan dalam jurnal Darmawan tahun 2022. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah yang kedua, di mana rumusan masalah ini berbunyi apa dampak dari terbengkalainya tugas akuntansi terhadap profesionalisme kerja. Nah, di sini tujuan kita akan mengidentifikasi dampak dari kurangnya profesionalisme dalam pekerjaan akuntan. Oke. Selanjutnya kita akan menjawab dari analisis kita dari tujuan di atas. Nah, di mana sebuah pekerjaan, suatu teknik dan keahlian merupakan arti dari profesi. Nah, perlu digarisbawahi. Menurut Ananda et al. Tahun 2023 mengatakan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap yang mana masih dalam bagian integral yang menggambarkan sebuah perilaku dari karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian, serta disiplin yang dimana terbentuknya komitmen akan pekerjaan yang sedang dikerjakan sesuai dengan keahlian dan profesi yang kita kuasai, sehingga hasil yang kita kerjakan itu baik. Dan menurut itu adalah sebuah profesionalisme, karena ketika kita memberikan
yang terbaik dari diri kita itu adalah profesionalisme. Oke, selanjutnya ada pembacaan dan pemaknaan dari jurnal-jurnal di atas yang saya baca dari Ananda et al. Tahun 2023 ini. Yang pertama, saya simpulkan bahwa kesalahan dalam laporan keuangan. Kenapa? Laporan keuangan yang tidak selesai atau salah dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Seperti dalam cerita di atas tadi yang soal dimana dimana Fadil ini sedikit jengkel ya guys ya, dimana Fadil ini dia tidak menyelesaikan laporan keuangannya 1 bulan yang lalu, menjelang 6 bulan dia kerja di tempat yang baru. Agak jengkel karena kita sebagai pembaca kayak merasa ya. Nah, selanjutnya ada simpulan saya, poin yang kedua, yaitu tentang gangguan koordinasi antar bagian, di mana ketidakhadiran dalam rapat akan menghambat komunikasi dan pengambilan keputusan strategis. Seperti yang kita tahu, apabila kita terikat dalam sebuah organisasi dan kita tidak mampu ataupun kita tidak ada hadir dalam sebuah rapat, kemungkinan satu suara itu akan berkurang. Pengalaman dari organisasi yang saya jalani. Nah, selanjutnya ada poin yang ketiga yang dapat saya simpulkan, yaitu tentang pelanggaran kode etik akuntan. Itu semua masih menurut dengan semua Ananda et al. Tahun 2023. Kenapa? Karena akuntan harus menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Dan perilaku Fadil ini sangat bertentangan dengan standar profesionalisme akuntansi. Oke, sedikit emosi ya guys, sedikit emosi. Jadi, dalam manajemen sumber daya, ketidakdisiplinan seperti ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan ketidakstabilan dalam tim, serta berkurangnya kepercayaan dengan rekan kerja dan atasan. Jadi teman kita ini, macam contoh, apabila saya tidak menghadiri rapat, otomatis pertama yang kecewa yaitu departemen saya, dan yang kedua teman-teman yang mempercayakan posisi saya, dan itu sangat tidak disiplin dan mengecewakan. Dan belum tentu apabila kita akan mengikuti organisasi yang lain, pasti kita akan mendengar suara-suara bising dari belakang, yang dimana misalnya teman kita tuh bercerita, misalnya bilang itu tuh begini sekali kemarin tidak aktif dalam organisasi, begini dan begitu. Maka dari itu pentingnya profesionalisme apapun profesi yang kita jalani, dan itu memberikan saya sedikit bukan sedikit, agak banyak dari tugas ini memberikan saya teguran secara khusus. Apapun yang saya, walaupun sekecil apapun itu, apabila saya mengambil tanggung jawab, maka harus ada keprofesionalisme dalam hidup. Ya, cihuy. Yeah. Oke guys, selanjutnya ada rumusan masalah yang ketiga. di mana pada rumusan masalah yang ketiga ini ada pertanyaan tentang bagaimana etika bisnis memandang pilihan akuntan dalam bekerja di bisnis keluarga dibandingkan perusahaan lain. Oke, jadi tujuan kita di sini akan meninjau pilihan karir akuntan. Mari kita simak. Iya. Oke guys. Sedikit. Jawaban kali ini agak rumit, bukan rumit, banyak. Iya. Berbicara tentang etika bisnis dalam family bisnis dan perusahaan profesional. Ya, sedikit rumit ya guys ya,
karena ini agak panjang. Jawab ketika kita berbicara tentang etika bisnis dalam family versus perusahaan profesional, maka kita akan diarahkan tentang etika bisnis, di mana etika bisnis ini memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada pelanggan dalam menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, di mana perusahaan akan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Nah, dalam keadaan persaingan ketat, memperebutkan perhatian konsumen dalam dunia bisnis itu yang semakin kompetitif di bagian pemasaran, tentunya perusahaan akan mencari terus terobosan-terobosan yang mungkin melalui promosi untuk mengimbangi atau mengatasi upaya-upaya promosi oleh pesaing. Intinya kayak bersaing, mempromosikan produknya, guys. Dimana di sini terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha. Terdapatnya aspek hukuman dan aspek etika bisnis yang sangat menentukan kewujudan persaingan sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat disebabkan oleh karena peranan hukum dan etika bisnis. Dalam persaingan usaha belum berjalan semestinya. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi-sanksi. Kalau semua tingkah laku yang salah dibiarkan, maka kelama-lamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu, bila ada yang melanggar aturan ini, akan diberikan sanksi untuk kepada yang bersangkutan. Sebagai bagian dalam masyarakat, tentu bisnis tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Nah, etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang penting, di mana suatu perusahaan akan berhasil hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan masyarakat sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Sementara itu, ada perilaku yang tidak etis dalam kegiatan bisnis yang juga seringkali karena peluang-peluang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya, kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Jadi, ini yang saya ucapkan tadi, ini menurut jurnal Dharma Nur Halim tahun 2023. Maka dari itu, di sini kita akan mengaitkannya dengan cerita dari Fadil yang tadi, di mana Fadil memilih bekerja di bisnis keluarga karena melihat masa depan yang lebih cerah dan peluang kepemimpinannya dalam bisnis keluarga. Ada fleksibilitas dan rasa memiliki yang lebih kuat dibandingkan bekerja di perusahaan lain. Namun, etika bisnis menekan bahwa cara seseorang meninggalkan pekerjaannya harus tetap profesional. Jadi, apapun profesi kita yang kita jalankan, apabila kita ingin berhenti, kita harus berhenti dengan baik-baik, ibaratnya seperti itu. Karena ada sudut pandang dalam etika bisnis. Menurut jurnal yang saya baca, yaitu Dharma Muhalim tahun 2023. Di sini ada beberapa poin yang saya dapat ambil dari jurnal tersebut. Yang pertama, etika kewajiban moral. Kembali lagi pada soal nomor 1 tadi di atas, deontologi.
di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan baik sampai akhir masa kerja. Dan itu sangat harus diperhatikan ya guys ya. Nah, selanjutnya ada etika berdasarkan dampak. Nah, kembali kepada poin yang nomor 2 tadi, soal rumusan yang kedua. Kenapa jika tindakan lebih banyak merugikan orang lain dibandingkan menguntungkan diri sendiri, maka tindakan tersebut tidak etis. Selanjutnya, yang ketiga, poinnya itu etika profesionalisme. Ya, di mana di sini akuntan harus tetap menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab dalam setiap kondisi. Di mana dari perspektif etika bisnis, keputusan Fadil bukanlah sebenarnya masalah, tapi cara dia keluar dari pekerjaannya yang bermasalah, yang dimana ini seharusnya Fadil ini mengundurkan diri secara profesional tanpa merugikan perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, karena image-nya otomatis akan jelek ketika dia keluar dengan tidak baik atau profesional. Oke guys, jadi dari tugas-tugas di atas dapat saya simpulkan bahwasanya profesional itu berdampak pada komitmen organisasi yang akan meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini berarti bahwa jika seorang karyawan memiliki tingkat profesional yang tinggi dan selalu terjaga, maka akan meningkatkan rasa memiliki organisasi dalam dirinya tempat dimanapun ia nanti berada. Itu menurut Jurnal Darmawan 2022. Selanjutnya ada interpersonal community, di mana ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Menurut Ananda et al. 2023, kondisi yang dapat dicerminkan dari komunikasi interpersonal dari para pegawai di kantor, yaitu komunikasi. Dan selanjutnya menurut Dharma Nur Halim mengatakan bahwa menurut beliau etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan atau trust issue dari masing-masing elemen dalam lingkaran bisnis seperti pemasok, perusahaan, dan konsumen, karena itu adalah 3 rantai dalam bisnis. Apabila itu tidak dipenuhi, maka etika bisnis yang dilakukan itu bisa dikatakan tidak etis. Jadi, pentingnya disiplin kerja, tanggung jawab akuntan sangat berkaitan apabila kita ingin membangun profesional di tempat dimanapun kita berada. Selanjutnya, jika seorang akuntan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka yang terjadi adalah dampak negatif seperti permasalahan keuangan, hilangnya koordinasi, dan pelanggaran kode etik. Niatnya mau pindah malah jadi hukum. Selanjutnya ada poin terakhir dari kesimpulan, yaitu berpindah ke bisnis keluarga bukanlah hal yang salah, tetapi caranya yang harus lebih diperbaiki oleh Fadil, dimana seperti yang kita pelajari dalam mata kuliah ini, maka dari itu kita dieratkan hubungannya untuk bagaimana kita bagaimana kita beretika dalam sebuah profesi yang akan kita jalankan pada baik hari ini, ke depannya, atau nanti. Oke, baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.